Hari ini kita akan mulai saat teduh kembali ya. Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dan hari ini kami akan memulai saat teduh kami. Tuhan Yesus tolong berfirmanlah kepada kami, berkata-katalah kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dulu, satu pujian, yaitu yang berjudul Ku Ingin Berperangai. Sekarang kita akan membaca bacaan Alkitab dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau sekitar kalian ada Alkitab, sekalian ambil ya. Kita akan baca sama-sama dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ibu akan bacakan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, firman Tuhan pada hari ini itu diberi judul, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan menginginkan kita untuk bersikap adil kepada sesama. Ya, jadi misalnya ketika kalian bermain game, apakah kalian menerima kekalahan, bahwa kalian itu sebagai tindakan nyata kalian bersikap adil? Atau apa yang membuat kalian susah ketika kalian merasa tidak, orang lain tidak bersikap adil kepada saya, sehingga saya merasa aduh, hidupku saya kok susah gitu, karena orang ada yang berlaku tidak adil kepada kita. Anak-anak, pada firman Tuhan ini diajarkan bahwa kita itu harus bisa bersikap adil dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh misalnya ke si A karena teman saya deket, saya baik sama dia, saya memberi kepada dia lebih banyak. Sedangkan ke B, karena B bukan teman saya memberi dia hanya sedikit saja, misalnya seperti itu. Ternyata tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita dapat bersikap adil kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti kita kalau sedang main game, jangan marah kalau kita merasa kalah. Karena kita kalau main game kita marah sama orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Ya, jadi kita harus mau selalu bersikap adil, karena Tuhan menginginkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Seperti itu ya. Yuk, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk penegak hukum di Indonesia, supaya mereka pun dapat bersikap adil bagi masyarakat, bagi rakyat yang ada di Indonesia ya Bapak. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus tolong supaya mereka diperlakukan adil ya Bapak. Kadang mereka seringkali tidak diperlakukan adil karena mereka orang tidak mampu. Tapi Tuhan Yesus tolong, biarlah orang-orang di sekitar kami dapat memperlakukan orang-orang yang tidak mampu juga dengan bersikap adil. Dan Tuhan Yesus jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang bisa bersikap adil untuk orang-orang sekitar kami, mungkin kepada pembantu kami, kepada orang-orang yang mungkin tidak punya, tapi kami tetap berbuat baik kepada mereka, karena itu adalah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah bangsa Indonesia, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.